Halo, boleh kenalan nggak dengan siapa? Halo, aku Reina dari T23. Halo, aku Malika dari TI23. Oke, aku mau nanya nih sama kalian. Kalian tahu nggak sih tentang berita boykot yang baru-baru ini terjadi? Lumayan tahu banyak karena emang aku lumayan update. Tahu juga, Kak. Oke, pendapat kalian tentang boykot itu kayak gimana sih? Jujur dari definisi boykot dulu kali ya. Boykot itu menurut aku tindakan untuk stop gunain produk atau bentuk pemaksaan yang kita lakuin dan menghindari produk-produk tersebut karena untuk sebagai bentuk protes kita kepada perusahaan atau organisasi tertentu. Setuju, menurut aku boykot tuh juga bentuk menghindari produk atau merek gitu kali ya Kak tertentu untuk protes atas sebuah tindakan dari merek itu. Oke, tanggapan kalian tentang boykot ini kayak gimana sih? Jujur aku setuju banget boykot karena yang kita bisa lihat kali ya, boykot ini lumayan ngaruh banget. Karena misalnya kita lihat di toko-toko tertentu atau brand store tertentu udah lumayan sepi dan banyak banget dari mereka yang akhirnya ngirim bentuk permohonan maaf walaupun kita nggak ada yang tahu itu kebenarannya seperti apa. Dan menurut aku boykot ini penting untuk dilakukan kepada penyerangan untuk bentuk pemaksaan kepada organisasi-organisasi tertentu itu sih. Aku juga setuju banget dengan boykot karena menurut aku boykot tuh efektif banget untuk perubahan dari suatu peristiwa tertentu gitu Kak. Oke, makasih ya. Halo, boleh kenalan dulu nggak sama siapa? Boleh semuanya. Halo, kenalin gue Mario T22. Halo, gue Catur T22. Oke, Catur sama Mario, gue mau tanya dong, kalian tahu nggak sih berita tentang boykot yang baru-baru ini terjadi? Paling yang gue tahu akhir-akhir ini banyak masyarakat yang ngeboikot brand-brand yang mendukung Israel sih. Iya sih, sama kalau dari gue juga banyak banget orang yang sekarang marak buat memboikot suatu produk yang mendukung Israel. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gue pengen tanya dong, kalian apa yang kalian tahu sih tentang boykot itu? Kalau dari gue sih paling kayak bentuk ketidaksetujuan atau kayak protes terhadap hal-hal yang mendukung suatu pihak gitu sih paling. Kalau dari gue tuh kayak kegiatan buat nggak memakai produknya, buat nggak dukung produknya gitu sih. Nah, gue mau nanya lagi nih, tanggapan kalian tentang boykot ini itu gimana sih? Kalau menurut gue dengan apa yang gue tahu dari berita akhir-akhir ini ya boykot tuh sebenarnya nggak bagus sih karena secara nggak langsung kayak ngilangin lapangan pekerjaan buat brand-brand tersebut juga. Iya, jadi banyak pihak, menurut gue banyak pihak yang banyak pihak yang dirugikan dan boykot menurut gue juga negatif. Bisa menutup lapangan pekerjaan juga, terus perusahaannya juga menurun karena ada boykot itu. Iya. Jadi menurut kalian berdua nih, kalian kurang setuju ya adanya boykot ini? Oke, terima kasih. Halo, boleh kenalan dulu nggak Kak dengan siapa? Halo, kenalin nama gue Nathan dari TI21. Oke, aku mau nanya nih Kak, kakak tahu nggak sih berita tentang boykot yang baru-baru ini terjadi? Tahu dong, jadi yang sekarang ini terjadi singkatnya adalah banyak dari masyarakat yang berhenti menggunakan satu produk dari perusahaan yang mendukung Israel kali, singkatnya kayak gitu kan. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak, yang kakak tahu tentang boykot ini itu apa sih? Boykot itu pasti suatu bentuk protes dan juga bentuk ekspresiasi dari suatu masyarakat terhadap suatu golongan ataupun komunitas atas tindakan yang mereka tidak setujui gitu. Jadi yang selama ini terjadi udah mungkin dari masyarakat tidak setuju atas apa yang dilakukan Israel kepada Palestina dan udah mereka melakukan boykot atas produk-produk yang mendukung Israel. Nah, menurut kakak dari boykot ini tuh gimana sih tanggapan Kanatan? Sebenarnya tentang siapa yang melakukan boykot ataupun orang itu setuju atau boykot atau enggak, itu sebenarnya hak dari mereka semua juga. Tapi segala sesuatu pasti ada pros and cons-nya. Mungkin dari prosnya ya dengan melakukan boykot itu bentuk ekspresi mereka dengan mendukung ataupun tidak menyetujui dari suatu tindakan dilakukan oleh orang-orang yang mendukung Israel. Itu bentuk prosnya. Tapi cons-nya mungkin ada juga dengan kita melakukan boykot mungkin bisa berdampak kepada orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut dan juga bisa berdampak pada ekonomi mereka. Jadi sebenarnya pros and cons sih, Han. Oke, makasih Kanatan. Nah, malam-malam gini enaknya makan chicken rack dah. Udah mana porsinya banyak pula. Salam, Evan. Lu kok makan ini sih, Bang? Nah, emangnya kenapa? Lu mau? Mana ada gue mau. Lu gak tau apa kalau misalnya chicken rack ini dukung Israel dan Israel tuh sekarang ingin lakuin kejahatan terhadap Palestina dan kita harus ngelakuin sesuatu. Sesuatu apaan? Jadi kita tuh harus mencegah atau nggak memakai produk-produk dari Amerika atau Eropa karena mereka tuh dukung Israel. Nah, emang apa hubungannya dah? Kan gue makan ini juga di Indonesia ya. Woi, apaan sih?
Bisik amat lu pada. Ini gua lagi tidur keganggu jadinya nih. Ini Van, jadi si Ilham ini masalah dia makan chicken rek. Nah, emang kenapa? Dia kan apa? Jadi makan dia. Lah, nggak bisa gitu dong. Ini kan chicken rek dukung Israel dan kita tuh harus boikot barang-barang dari mereka atau sekedar yang mendukung mereka juga. Terus sekarang bagusnya gimana kita? Kata gue sih sekarang kita tanya ke ahlinya aja sih, karena gue yakin kalian berdua masih nggak tahu dan masih bingung juga. Jadi mendingan tanya ke ahlinya juga sekarang. Udah, sok, ayo. Ya sih, daripada kita asumsi sendiri, mending kita tanya ahlinya aja langsung kita. Udah ya. Oh iya, ntar gue habisin dulu nih. Ayo Udah. nih, nanggung. Ada. Boykot tuh sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, boykot tuh pertama kali dari tahun 1800-an di Inggris gitu. Boykot tuh nama orang sebenarnya. Setahu gue boykot tuh nama orang, seorang pengusaha gitu dia. Waktu itu ketika zaman itu ya, dia seorang pengusaha, dia punya banyak pekerja, kemudian pekerjanya tuh ya melakukan hal yang sekarang dinamakan boykot gitu. Dia mogok kerja, ya hal-hal itulah. Penolakan lah artinya kan, sebenarnya boykot kan sekarang artinya penolakan kan. Ya penolakan tersebut kenapa? Karena ya pekerjanya merasa si boykot ini nggak adil gitu. Setahu gue istilahnya tuh mulai dari situ. Jadi kalau misalnya kita artikan ya boykot tuh emang bisa diartikan ya secara simpelnya lah ya penolakan terhadap apapun gitu, ya produk, kebijakan, apa segala macam, boykot gitu, penolakan, pemutusan, intinya rejection lah gitu sih secara singkat boykot gitu ya. Tujuan boykot ini sebenarnya apa sih, Bang? Tujuannya itu? Tujuannya sebenarnya kalau emang kita lihat sekarang gitu, boykot ya tujuannya ya merubah kebijakan. Yang pertama merubah kebijakan gitu misalnya, kedua penekanan gitu, pressure terhadap apapun, terhadap hal yang kita tekankan lah ya. Contoh gitu sekarang yang mungkin nanti kita bahas lebih lanjut soal Israel Palestina gitu. Kita melakukan boykot terhadap produk-produk Israel gitu, atau produk-produk yang terafiliasi dengan Israel gitu, arahan seperti itu dan segala macamnya kan tujuannya adalah memberikan pressure kan sebenarnya ke pemerintah Israel, dengan goals di balik pressure tersebut ya terhadap misalnya teman-teman kita di Palestina yang terkena pelanggaran HAM dan segala macamnya, represivitas dan segala macamnya gitu, kekerasan dan lain-lainnya gitu kan, ke arah sana gitu. Emang arahnya tuh ke penolakan gitu. Tujuannya tuh tadi yang pertama mungkin perubahan kebijakan, yang kedua pressure, kemudian yang ketiga ya merubah opini publik gitu. Berubah opini publik terhadap sesuatu yang kita boykot gitu, misalnya ya terhadap Israel, terhadap produk-produknya, terhadap support-supportnya lah, hal-hal yang menyokong hal yang kita tolak gitu. Kita tolak Israel, yang kita boykot ya produk-produk misalnya yang sana, atau yang kita ajak boykot ya misalnya produk yang memberikan dukungan kepada militernya gitu, misalnya sekarang kan ke arah situ, atau misalnya produk yang emang berasal dari sana gitu, dengan harapan ya bisa memberi penekanan, bisa merubah opini publik, bisa merubah kebijakan dalam artian ya misalnya dengan pressure yang dihadirkan tadi jadi nggak agresi lagi dan segala macamnya, kurang lebih ke arah sana sih menurut gue itu.